Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Sobat konseling satir Indonesia sekalian, senang sekali kita ketemu lagi di Rehat bareng konseling satir Indonesia. Bersama saya Mira Baibana, founder dari Konseling Satir Indonesia. Oke, wah ini Monlis Monday selalu join. Halo, apa kabar? Nah, ini hari ini ya kita akan bahas nih bersama dengan seorang dokter spesialis ya, namanya dokter Raymond Posuma gitu ya, SPKFR. Nah, nanti kita tanya ya, SPKFR nih apa nih ya? Wah, ada Coach Teddy juga gitu. Rajin live ya, dong. Iya nih, mau jadi kayak Coach Teddy ya, biar ada konten terus-menerus. Oke, kita hari ini judul Rehat Konseling Satir Indonesia adalah ketika nyeri melanda gitu ya, ketika nyeri melanda. Nah, ini ngobrolnya juga sama ahli atau dokter spesialis nyeri gitu ya. Beliau ini Dokter Raymond Posuma ini ahli spesialis rehabilitasi medik bidang nyeri dan cedera olahraga. Nah, ini harus saya baca ya biar nggak salah ngomongnya ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Nih kita tinggal menunggu Dokter Raymond untuk juga bergabung ya. Kenapa akan bahas bidang nyeri gitu ya, khususnya nyeri di bagian tubuh kita gitu ya. Karena terkadang nyeri itu ada yang karena segala lain banyak hal gitu ya, misalnya cedera olahraga, misalnya juga ada berbagai macam cedera ya, bukan hanya karena olahraga, tapi bisa juga rasa sakit yang terasa ya, rasa nyeri yang terasa tuh bukan karena cedera gitu ya, tapi cedera hati. Nah, gitu ya, dari bidang psikologis. Nah, oleh karena itu di bidang mediknya atau medisnya nanti akan dijelaskan oleh Dr. Raymond. Saya akan sedikit saja menambahkan di bidang psikologisnya gitu ya. Nah, ini kita sambil menunggu Dr. Raymond, ini saya mau menyapa dulu ada tadi ya Monlis Mande sudah bergabung, ada Go Bayu Sekti, halo juga Coach Teddy, ada Mandy Mamil, ada Mbak Maya. Nah, ini halo semuanya. Ini kita jadi belajar gitu ya. Kalau di NLP ya kan ada namanya kita mengetahui perasaan kita mengetahui pikiran kita gitu ya. Kalau di satir juga kayak gitu ya. Kita tahu harapan kita dan lain sebagainya gitu. Cuma kadang tubuh gitu ya, tubuh tuh kadang suka ketinggalan. Kita suka bukan suka ya, kita jarang menyadari gitu ya sensasi tubuh yang kita rasakan tuh disebabkan karena apa gitu. Bahkan kita juga sering mengabaikan ya sinyal-sinyal yang diberikan tubuh, kayak misalnya harus sudah waktunya untuk istirahat, tapi pikiran kita masih mengajak kita untuk terus misalnya bekerja gitu ya. Nah, ini ada kaitannya juga gitu ya, antara nyeri antara nyeri yang dihasilkan dari sensasi tubuh tadi dengan apa yang terjadi di dalam diri kita gitu ya, bukan hanya dari luar misalnya ya karena eksternal, tapi juga bisa dari internal kita. Oke, ini sambil menunggu Dokter Raymondnya belum datang. Oke, teman-teman yang ada di sini nih ya, yang masih bersama saya 3 orang, mungkin boleh tulis kalau ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan nyeri. Nah, ini bisa sekalian tanya dengan Dokter Raymond, nanti akan saya sampaikan juga ya pertanyaan tentang nyeri tubuh gitu ya, nyeri yang dirasakan di tubuh gitu. Karena nanti kira-kira Dokter Raymond akan membahas beberapa poin ya, yaitu misalnya definisi nyeri apa saja gitu ya. Ada ternyata nyeri itu ada tujuannya gitu. Nanti akan dijelaskan tuh sama Dokter Raymond. Tujuan adanya nyeri di badan kita. Nah, itu kan kita sering menyangka kalau nyeri itu sesuatu yang perlu kita singkirkan gitu ya, yang perlu kita hindari dan lain sebagainya, tapi terkadang nyeri itu membawa pesan. Nah, ini menarik ya. Dokter Raymond nih dokter medis, tapi dia juga
paham gitu ya tentang sisi-sisi psikologis gitu. Jadi nanti kita akan tanya-tanya. Nah ini ada juga Ibu Wenika, Cewenwen mungkin gitu ya. Ada Arta Widiani, ada Bapak atau Ibu ya ini ya, Chin Yong gitu kali ya bacanya. Oke, selamat bergabung ya. Lalu nanti Dokter Raymond juga akan bahas jenis nyeri berdasarkan time frame. Nah, jadi ada time frame-nya. Nyeri itu kalau sebentar artinya apa, kalau bertahun-tahun terus dirasakan juga beda artinya gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga. Lalu juga kepentingannya ya berdasarkan time frame itu apa? Ya kan karena tadi kan kita mau membahas tujuannya nyeri itu untuk apa dan berdasarkan time frame-nya itu kepentingan adanya nyeri itu apa perlu kita sadari juga. Oh Bapak, ya maaf ya Pak. Salam kenal Pak Cinyong. Oke, ada Ibu Emhi Naukoko 19 ya. Ada D Gustin 8. Oke. Sip, salam semoga selalu sehat ya teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, selalu dalam keadaan sehat dan diberi nikmat sehat juga. Nah, ini Dokter Raymondnya sudah bergabung. Nah, kita akan ajak ya Dokter Raymond untuk Halo, Oke, halo. Waduh, Dokter Raymond ini prokesnya lengkap ini. Saya harusnya juga iya, begitu ya, pakai ya. masih di rumah Dok, sakit soalnya, sorry, ya. oh begitu. Lagi Iya, sibuk juga ya, masih praktek ya, Dok ya? pasti, ya. Oke. Sorry, saya ini baru pertama, jadi dari tadi tuh saya nunggu invitation dari Mbak Mirabai. Kok nggak ada invitation? Saya tungguin, saya di depan handphone, kok nggak ada. Ternyata saya harus masuk ke konseling satir. Iya, 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 oke. Sorry, sorry. konseling satir. Iya, Nggak apa-apa. There's always be first time ya kan. oke. Ini kan karena ada first time ini nanti berikutnya akan jadi lebih lancar lagi nih. Jadi bisa diajak Oke, lagi nih ya sesi berikutnya karena makin lancar. Oke, oke. Dokter Raymond, ini lagi praktek di mana nih, Dok? Ini lagi di Bethsaida di Gading Serpong, Bu. Oke, di Bethsaida ya. Memang Iya. khusus untuk spesialis nyeri ya, dokter rehab medik di bidang nyeri dan cedera olahraga gitu ya. Makanya disebutnya SPKFR gitu ya. Apa tuh dok? SPKFR. KFR itu apa? SP kan spesialis Ah, ya. KFR itu apa tuh? kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oh, oke, oke. Karena kan Ya, orang awam ya, saya saya mungkin mewakili teman-teman juga yang awam nih nggak tahu nih apa nih artinya gitu. SP itu bisa ditebak-tebak spesialis gitu ya. ya, Kalau ya. KFR itu ternyata apa tadi Kedokteran fisik dan KFR rehabilitasi. kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini hal Iya, yang sangat baru buat saya nih ya. dan teman-teman ya. Oke, nih sambil praktek karena ada waktu juga sudah berkomitmen untuk sharing juga dengan Konseling Satir Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya Dokter Raymond Ya, sudah walaupun pertama kali tapi mau gitu ya berbagi. Ini janjiannya udah sebulan yang lalu gitu ya teman-teman. iya, iya. Akhirnya jadi juga. Oke. Nah, kita akan mulai bahas mungkin ya, Dok. Boleh, Ini silakan. dari apa namanya tadi kan tentang sedikit pengetahuan tentang dari gelarnya gitu ya SPKFR Dokter Rehab Medik bidang nyeri dan cedera olahraga. Nah nyeri ya ternyata nyeri itu ada pelajarannya khusus ya ada Iya, apa namanya pembahasannya khusus. Nah jadi nyeri itu apa sih sebenarnya dok gitu? Karena taunya nyeri ya sakit aja gitu ya iya, sakit di iya, bagian iya. tubuh. Nah, ternyata khususnya nih apa nih untuk spesifiknya gitu ya. Nyeri itu kira-kira mungkin definisinya gitu ya. Apa tuh, Dok? Nah, jadi dari tahun 1970-an, itu ada organisasi nyeri namanya IASP. Mungkin teman-teman nanti juga boleh confirm dengan apa yang saya bicarakan nih.
Jadi Mm-mm. IASP itu menyatakan bahwa nyeri itu adalah perasaan, pengalaman subjektif dan emosional yang terkait Mm. dengan adanya luka atau potensi terjadinya luka. Jadi kan subjektif Mm. sekali. Nah, yang menarik ini adalah tahun 2017 sampai dengan 2020, definisi ini yang sudah berjalan 40 tahun ini berubah, bertambah lebih tepatnya. Mm. Oke, Ya, oke. bertambah dalam arti mereka menambahkan satu definisi baru bahwa nyeri itu bisa saja memang ada luka, memang ada cedera, atau potensi mengalami cedera. Tambahannya adalah menyerupai cedera. Jadi tidak ada stimulusnya Hmm. nih, tapi nyerinya ada. Oh gitu. Iya, Tadinya ada bentuknya gitu ya. betul, Eh, Sekarang nggak ada stimulusnya juga ditambahkan gitu ya. Jadi lebih betul. luas amannya Ya. ya. Nah, Wah ini menarik disebut sekali. sebagai nyeri nosiplastik dan definisi ini cukup baru karena belum ada 5 tahun. Oh Nah, oke, ini baru sekali ya. ya, dengan definisi baru ini, ya terpaksa membuka cakrawala para dokter untuk melihat sebenarnya nyeri ini apa. Dan ini jadi akhirnya dokter tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh kerjasama interdisipliner dengan bagian yang lain. Ya, Mm-mm, mm-mm. Oke, em, mungkin eh, lebih itu tadi definisinya ya, definisi betul. nyeri ya, yang Ya. terbaru ya ditambahkan lagi. Oke, berarti saya juga tertarik ini ada tulisannya juga tujuan adanya nyeri. Nah, oh, Ya. ada pertanyaan dulu mungkin ya sebelum kita masuk ke situ nih ada yang bertanya nih Monlis Mande, contohnya Mhm. gimana dok dari definisi tadi contohnya nyeri yang ada bentuk cederanya, yang ada Baik, potensi cederanya sama yang tidak ada gitu. baik. Jadi contoh nih misalnya kita sedang masak, terus kita matikan apinya, kan tapi kompornya, pancinya udah panas tuh. Terus Mm-mm. kita lupa, oh kita nih lagi ngapain ya lupa, terus kita sentuh pancinya, aduh panas, tapi kan belum sampai luka, belum sampai lecet, belum sampai luka bakar, Oke. kita sudah menarik diri. Jadi itu Hmm. dibilang sebagai potensi membuat orang terluka. Tetapi beda lagi Oke. kalau misalnya kita lagi berjalan, tiba-tiba kaki kita tertusuk paku, kan sudah terjadi cedera. Nah, kita baru Mm-mm. mengalami nyeri. Iya. Oh, oke. Jadi ada Nah, levelnya lah istilahnya gitu ya. Ada ya, levelnya ada yang stimulusnya. Ada ada stimulusnya. stimulusnya. Ya. Oke. Nah, Ada sementara yang stimulus. nyeri, Oke. ya, nyeri plastik tidak ada stimulusnya, tidak ada penyebab Mhm. jelasnya, penyebab yang nyata, tapi kita Mhm. nyeri. Nah, itu penyebabnya abstrak jadinya. Ya, Ya. contohnya gimana tuh penyebab yang abstrak? Jadi misalnya, nah ini menarik karena dari para dokter sendiri masih kayak kontroversi. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kita mengambil mengambil contoh seperti Pavlov, yang mungkin Bu Mirabai lebih paham dibanding saya. Jadi kalau ada anjing dikelinting-kelinting kan dia kan ngecas mau makan kan penelitiannya ya. Nah ini sama ketika Mm-mm. seorang ini mengingat kembali memori-memori yang dia tidak suka misalnya tiba-tiba muncul nyeri. Dikondisikan gitu ya karena ada Ya, satu stimulus atau satu trigger jadi ya, secara tidak sadar mengkondisikan tubuh kembali pada memori mengingat gitu ya mengingat memori masa lalu yang menyakitkan mungkin ya jadi betul. nyerinya berasa lagi di masa sekarang gitu ya. Ya. Nah, Ah, ini kita bisa bilang ya nyeri itu gunanya buat apa sih? Nyeri itu sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai alarm. Tetapi hmm. seringkali alarmnya error. Nah, kalau udah error itu yang jadi masalah. Menarik Ya, ya alarmnya error gitu ya karena overuse atau mungkin karena terlalu diabaikan juga gitu ya bisa jadi ya. alarm error gitu. Oke, nah menarik nih alarm gitu ya. Jadi ada tujuannya ya nyeri ini ada tujuannya ya. Tujuannya apa tuh kira-kira? Proteksi sebenarnya pertahanan diri manusia. Ya. Hmm, Dan proteksi juga pertahanan diri. dan juga bisa sebagai drive untuk merubah perilaku seseorang atau untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak intuisi atau calling lah ya, calling dari dalam diri kita untuk
untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasa kita lakukan, yang Iya, menyebabkan nyeri itu terus berasa gitu ya, ya, atau menghindari sesuatu ya misalnya yang biasa dilakukan yang tidak sehat misalnya gitu ya, itu tidak ya, baik. Oke, menarik. Jadi nyeri itu tanda kayak message gitulah ya, kayak yes, intuisi, kayak message, benar kayak message. ya, Oke, menarik juga ya. Jadi ada tujuannya gitu ya. Jadi bukan hanya uh, diilangin aja gitu ya, tapi kita harus tahu ya bukan bukan hanya untuk hilang, tapi ada sesuatu di balik itu mungkin gitu ya, ya, yang ya, lebih dalam daripada hanya sekedar sakitnya gitu ya atau nyerinya itu sendiri. ya. Menarik, menarik. Nah, tetapi ada Oke. satu missing link. Jadi kalau Mm-mm. kita perhatikan nih sebenarnya ketika kita mengalami cedera apapun itu, Mm-mm. kita akan mengalami fase akut, fase subakut dan fase remodeling atau pemulihan. Nah, Hmm. Oke. harusnya kalau kita dalam kondisi yang sehat, tidak ada gangguan nutrisi, terus pola hidup kita juga oke, tidak ada Mm. penyakit mendasari yang bermasalah. Harusnya kalau kita mengalami luka, misalnya luka sobek di tangan, harusnya maksimal Mm. 3 minggu, paling jelek dah 3 bulan kan sembuh ya. Mm-mm. Nah, tetapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan tetap bermasalah, nah itu jadi missing link buat kami. Nah, ternyata selain dari missing link tersebut, selama dalam pengalaman ini, ya saya melihat bahwa ya kemungkinan besar ada nutrisi yang kurang, nutrisi yang terganggu. Nah, itu kita juga harus singkirkan Mm. dahulu, atau Mm-mm. seringkali pada bagian yang cedera, itu kan biasanya ada ototnya. Nah, seringkali ototnya itu jadi off, jadi kayak softwarenya tuh tidak bekerja dengan baik. Jadi otot itu kalau Mm. kita bilang definisinya otot yang baik itu bekerja pada saat dibutuhkan, tapi juga rileks pada saat tidak dibutuhkan. Nah, kalau Ya. misalnya kita mengalami cedera, otot-otot itu bisa bisa disregulasi. Jadi ketika harusnya dia bekerja, dia malah tidak bekerja, atau sebaliknya dia bekerja terus-menerus sebagai proteksi. Nah, itu yang harus dibetulkan. Makanya kepentingannya untuk datang ke rehabilitasi seperti itu. Nah, kalau misalnya Mm-mm. dari nutrisi dan dari aspek Mm-mm. software dari otot itu sudah diperbaiki tapi bermasalah, nah kemungkinan besar cara otak bekerja, gimana alarmnya itu bunyi, itu yang harus dibenarkan. Betul, Ya, karena apa yang kita pikirkan itu akan menstimulus atau menstimulasi hormon-hormon ya kan ya, yes, untuk ya, bekerja gitu, dan hormon ya, stres misalnya kalau kalau terus terstimulasi bikin otot terus terus dalam keadaan proteksi tadi ya. ya, ya. Nah, karena Ibu Nah. bilang proteksi, ini menarik juga. Jadi kalau kita lihat secara keilmuan dasar kedokteran, Mm-mm. ketika kita mengalami stres, kita itu akan melewati 2 jalur utama. Jadi ketika kita stres, Mm. awalnya respon yang bekerja adalah simpatetik adrenomedular. Tidak perlu dihafal, intinya respon simpatis Betul. aja. Nah, kalau kita mengalami respon ini, yang terjadi kita akan bersiap-siap untuk berantem atau kabur. Ya, dan ini Betul. relevan kalau hidup di zaman dulu. Misalnya saya rumah di hutan, terus ada macan, ada beruang, simpati saya harus aktif. Nah, kenapa Tuhan Ya, ciptakan betul. ini? Supaya badan kita dimediasi, disiapkan untuk berantem atau kabur, Survive ya. ya Mm-mm. survive. Nah, masalahnya di dunia modern ini seringkali singa dan beruangnya itu ada di sini, tidak ada beneran. Betul. Ya, nah, makanya Atau berubah jadi satu uh, sosok yang mungkin kita takuti di masa ya, lalu karena kejadian kejadian tertentu gitu ya, ya terus langsung dibawa di sini direkam terus gitu ya. betul. Nah, makanya desensitisasi ini penting sekali dan mungkin lebih Bu Mira yang lebih advance dibanding saya untuk kasus begini. Iya, ini makanya tadi apa namanya, menarik sekali karena kedokteran ya, khususnya Dokter Raymond juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai bidang gitu ya.
Karena Ya, apa namanya, intinya kan adalah membantu gitu ya, membantu yes. pasien, membantu ya klien gitu ya sebutannya juga, Mm, supaya bisa tahu nih apa namanya, apakah itu karena nutrisi, apakah itu karena software tadi gitu ya yang ada di mungkin di kepala ini gitu ya. Sehingga jadi error tadi disebutnya gitu ya, alarmnya error gitu. iya, Oke, sip. Jadi time frame-nya 3 minggu itu sesuatu yang normal gitu ya, dirasakan. Kalau ada cedera, yang jadi tidak normal adalah kalau lebih dari 3 bulan gitu ya. Jadi yes. disebutnya. Nah, Ya, oke. Jadi kalau apalagi kalau sudah menahun gitu ya, itu perlu wah, dipertanyakan juga ya, ya, dipertanyakan lebih dalam gitu mungkin ya kalau udah menahun ya. Kalau iya, 3 bulan iya, mungkin mungkin masih nutrisinya gitu ya, masih dicari lagi gitu ya. Tapi kalau iya, udah menahun, nah itu baru apa namanya, ada pesan lain gitu ya, ada pesan lain iya, yang lebih dalam istilahnya gitu ya. ya, betul. Oke. Nah, untuk teman-teman Nah, yang mungkin awam dan mendengarkan, jadi nyeri itu perlu kita khawatirkan, kita bilang sebagai bendera merah, red flag, bila ada mm-mm. beberapa kondisi sebagai berikut, kita bisa Oke. hafalkan ini sebagai tuna fish. Ya, Oke. T, T yang pertama trauma. Jadi misalnya kalau Mm-mm. kita ada riwayat trauma jatuh dari ketinggian 2 meter, ya udah pastilah mungkin ada something wrong di Yes. hardware kita ya. Ya, terus yang Hmm. kedua, U yang kedua itu unexplained weight loss. Jadi kalau misalnya berat badan kita turun tanpa sebab yang jelas, saya nggak diet, saya nggak olahraga, tapi berat badan saya Hmm. turun terus, nah kita juga perlu khawatir. Ya, Iya, terus yang betul. ketiga, N, neurological symptoms. Ya, kalau kita ada gangguan kencing, gangguan BAB, kemudian tangan dan kaki kita kok nyeri, tidak tidak bisa sampai bekerja dan lemah, itu juga harus khawatir. Ya, Oke, kemudian oke. yang keempat itu age, kalau usia lebih dari 50 tahun, kemudian kaku di pagi hari lebih dari 15 menit, nah itu kita juga harus khawatir. Kemudian F, Mhm. fever atau demam, takutnya ada infeksi TBC dan lain-lain. Kemudian Hmm. I, pengguna obat-obat intravena, kemudian S, penggunaan steroid, dan H yang terakhir, history of cancer. Nah, 48 faktor ini nih kita harus selalu screening bila kita menemukan pasien dengan kondisi nyeri yang lebih dari 3 bulan. Oh, oke. Ya, Jadi tuna fish ini gitu ya ya, eh, yang perlu dicek istilahnya untuk dokter nyeri, spesialis nyeri ini ada checklistnya gitu ya, tuna fish ini yang eh, akan dicek ya, bukan setelah spesialisnya, tiga bulan tapi tadi. sebenarnya semua dokter yang menangani Oh, kasus oke, seperti oke, ini. oke. Ya, Semua dokter yang menangani kasus karena simptom itu bisa beda-beda ya, bukan hanya betul, nyeri gitu ya. Bisa bisa betul. banyak hal lain. Menarik, menarik, menarik. Jadi T-nya itu trauma, U-nya tadi unexplained weight loss gitu ya, N-nya neurological symptom, Yep, A-nya age ya, usia yep, dari lebih dari 50 tahun, F-nya fever atau demam, terus intravena, pengguna obat intravena itu apa tuh yep. dok? Intravena itu apa artinya? Ya, orang-orang yang, maaf ya, yang nyuntik, Hmm. misalnya pengguna obat-obat terlarang misalnya. Langsung ke Ya, pembuluh darah gitu ya? ya. Oke, oke. Terus steroid, Mm-mm. dan ada S-nya tadi steroid, H-nya history of cancer ya. Yes, Ada apa namanya, sejarah yang uh, pengalaman sakit kanker gitu ya. ya. Ini ada kaitannya semua ya, yang Mm. menyebabkan khususnya ini dalam uh, karena kita bicara nyeri gitu ya, khususnya nyeri Ya, yang sudah lebih dari 3 bulan gitu ya. ya. Menarik, menarik, menarik. Oke. Hmm. Jadi perlu dicek lebih dalam kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan tadi. Oke. Mm-mm. Nah, kalau udah lebih dari 3 bulan nih, ini kan ditulis apa namanya, pembahasan kita nyeri jenis apa yang harus diperhatikan dan harus segera ke dokter gitu ya. Ya. Mm-mm. Levelnya yang kayak apa nih? Kalau sakit-sakit dikit gitu ya, mungkin
bisa dilakukan di rumah mungkin ya, mungkin atau seperti apa nih kira-kira yang oke aja di rumah sama yang Ya, harus ke dokter gitu. eh, kalau nyeri itu kan subjektif ya. Jadi kalau misalnya Yes. kita bikin skala nyeri 0 sampai 10, biasanya Mm-mm. pasien nyeri di atas 6, 7, 8, 9, 10, biasanya pasien akan datang ke UGD, minta disuntik anti Oke. nyeri. Ya, tetapi untuk Hmm. pasien-pasien yang nyerinya mungkin hanya skala 3 dan 4, tapi kok menaun, nah itu paling sering datang ke rehabilitasi. Mm-mm. Ya, Oke, jadi jadi memang, sangat subjektif ya. ya, ya, Oke, intinya kalau udah nggak tahan, kalau misalnya pun muncul baru dan nggak tahan, bisa langsung ke dokter untuk dapat tadi ya ah, pereda nyeri gitu ya. ya, ya. Kalau Sebenarnya bukan kalau pendapat pereda nyeri, tapi apa sih penanganan apa yang tuh? sesuai. Penanganan yang sesuai betul, nggak bisa hanya otomatis diredakan gitu aja gitu ya, perlu dicek Iya, juga. Iya benar, perlu pakai ininya nih apa namanya term cara berpikir dokter juga. Jadi oke. nggak Ya, cuma gitu aja gitu, karena orang awam kan mikirnya kalau sakit ya minum obat biar nggak sakit gitu kan ya, misalnya ya, sakit kepala pusing ya minum obat biar nggak sakit kepala gitu, kita nggak mikir sejauh itu, tapi kan untuk ya, dokter yang menangani perlu melihat banyak sisi gitu ya untuk bisa mendiagnosa, untuk bisa tahu gitu ya, sehingga ya, treatment yang diberikan juga tepat gitu ya. ya. Ya sih. Nah, ini nanggepin Bu Mira kan tadi bilang kalau lagi Iya. nyeri itu bisa minum obat gitu ya. Nah, tapi Heeh. seringkali yang ada di lapangan itu, saya nyeri bahu ini udah 3 bulan nih. Hampir tiap Mm-mm. minggu minum obat terus, tapi kok nggak hilang-hilang. Nah, Mm-mm. itu perlu dikaji lebih lanjut. Masalahnya kalau kita minum obat terus-terusan, apakah itu sesuatu gaya hidup yang kita mau? Kan nggak harusnya ya. Betul, Ya, betul. Jadi perlu mempertimbangkan juga efek jangka panjangnya gitu ya. iya, Karena apalagi kalau ini sudah jangka panjang ya, misalnya lebih dari 3 bulan gitu kan, itu kan artinya sudah masuk time frame yang sudah tidak wajar untuk dirasakan terus gitu ya, untuk iya, terasa terus. Berarti kalau obatnya atau berarti kalau solusinya hanya minum obat terus, efek untuk tubuh kita juga jadi nggak baik ya. Jadi kita jadi tergantung mungkin ya seperti itu ya. mm-mm, Dan karena solusinya atau treatmentnya hanya satu itu saja gitu ya, semakin bertambah level nyerinya, maka akan meminta dosis yang semakin tinggi dan semakin nggak sehat gitu ya untuk tubuh iya, efeknya. betul. Ah ya, betul betul. Ini dokter yang sangat unik nih, dokter Raymond gitu ya. Dokter yang justru seneng kalau pasiennya nggak datang lagi gitu ya, bukan Iyalah, dokter yang pengen datang terus kalau pasiennya. nggak sembuh-sembuh itu stres. Iya, Kalau nggak sembuh-sembuh jadi menimbulkan nyeri tersendiri nih buat dokter Raymond ya. gantian bau saya yang sakit nanti. Gantian bahu ya. Ini menarik loh dokter Raymond. Dokter Ya, Raymond mungkin apa namanya? Saya baca buku namanya atau judulnya All Is Well. Penulisnya itu Mona Lisa Schultz sama siapa ini ya, aku lupa. Louis Hay. Itu jadi psikiater yang ya. juga apa namanya mengecek lah ya simptom di tubuh nih yang disebabkan dari sisi psikologis tuh apa gitu ya, itu dibahas loh, nyeri di bahu gitu itu artinya Oh, apa oke. gitu, Ya, itu ya, jadi ya, ya. bagus tuh dok, coba Ya, ini All Is Well, cek buku itu gitu karena dia siap. menyebutkan ada tujuh center gitu yang berkaitan dengan um, simptom di tubuh gitu, dan dia sangat terbuka, dia bilang penanganannya mesti holistik, bukan hanya medis saja tapi juga menajamkan intuisi. Tadi kan dokter Raymond juga bilang bahwa ini ada pesennya nih di balik nyeri itu gitu ya, Ya, itu juga dia menajamkan intuisi dan apa pengobatannya perlu holistik gitu. Jadi menarik sekali nih kita iya. Thank you rekomendasinya. pembahasannya. Ya, Iya, ini juga sama-sama dok, karena tadi juga dapat banyak informasi dari dokter Raymond juga, dan mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini, dibaca-baca gitu ya, sambil mungkin kita jadi tahu kan ya kalau ada informasi, jadi tahu, jadi bisa
menggali gitu ya yang biasanya kita hindari misalnya. Jadi ada ke arah situ. Oke, nah tadi juga kita bahas nyeri itu ada kaitannya dengan stres ya. Tadi kan ada bahas hormon gitu ya. Maksudnya hormon stres yang ditimbulkan dari cara kita berpikir terhadap sesuatu. Kalau dulu ada harimau, macan gitu ya. Sekarang Ya, melihat misalnya orang yang kita sebelin itu ya walaupun bukan macan gitu ya, tapi pikiran kita atau otak kita langsung fight gitu ya, fight atau flight gitu ya, ngajakin berantem atau kita menghindar gitu ya. Walaupun tidak terjadi apa-apa tapi tubuh gitu ya sudah dapat pesan, sudah dapat tadi kiriman hormon dari pikiran. Nah, kira-kira nyeri jenis apa sih yang harus diperhatikan yang atau respon tubuh seperti apa yang berkaitan dengan stres gitu mungkin. Gimana kita kalau tahu tubuh kita bereaksi terhadap stres gitu mungkin. Lebih hmm, kepada itu. kalau paling sederhana ya, secara objektif nih, kalau perutnya buncit ke depan, Hmm. ya, jadi kalau laki-laki lingkar perut 90, kalau wanita lingkar perut lebih dari 80, kita harus khawatir. Jadi kemungkinan besar sudah terjadi respon stres terhadap tubuh yang sudah cukup lama. Nah, Oh karena yang gitu. tadi saya, ya betul. Karena yang tadi cerita kalau misalnya kita bakal alami stres, kita akan mengalami respon fisik dari dua jalur. Jalur yang pertama yang Hmm. simpatetik adenomedular activity, kalau Betul. yang kedua itu melewati hypothalamus pituitary axis. Nah, yang HPA axis Hmm. ini urusannya dengan hormon. Nah, hormon yang Hmm. diproduksi pada end produknya itu namanya kortisol. Jadi kalau sudah kena Hmm. kortisolnya tinggi terus, yang terjadi ya apa namanya, perutnya buncit ke depan, jerawatan, pipinya kayak bulan, bener-bener kayak orang sering minum steroid, terus gampang sakit, Hmm. gampang nyeri Hmm. sendi, gampang nyeri otot, kemudian susah tidur, frequent urination, gampang kencing, nah, itu akan jadi masalah. Jadi biasanya saya akan memberikan pertanyaan yang sedikit menjebak, sebenarnya bukan menjebak ya, kayak memancing. Saya akan tanya, tidurnya gimana ya Bu? Atau tidurnya gimana Pak? Wah, saya tidur susah sekali. Oke, ya mungkin itu first step yang saya bisa kejar, apakah Ibu sedang stres atau Bapak sedang stres. Ya. Ya, Karena nah, simptom awalnya adalah susah tidur ya. Kalau orang kebanyakan mikir atau ada sesuatu di pikirannya kan efeknya ya, tadi ya, tidur ya, dulu ya ya, dari situ ya di awal. Tidurnya terganggu istilahnya ya, betul, ritme betul. untuk Nah, istirahat. Nah. yang menarik ini ternyata badan kita itu tidak bisa membedakan apakah ini stres Hmm. fisik ataupun stres psikologis. Oke. Ya, jadi akan memberikan respons yang sama. Nah, kalau misalnya dari stres fisik yang paling sering ya satu memang bekerja workaholic sekali, jadi kalau kerja cuma tidur 2 jam tiap hari ya udah pasti stres fisik. Atau sebaliknya Mm-mm. olahraga terus-terusan nggak pernah, sorry bukan sebaliknya, jarang olahraga atau olahraganya overtraining itu juga bikin stres. Nah, yang ketiga nih, Oh. isu yang juga menjadi masalah pandemi, jadi tidak sekedar pandemi corona, tapi juga pandemi, namanya pandemi metabolik. Ya, jadi kita Ah, ini overfat tapi undernourished. Jadi makan banyak tapi kurang malnutrisi gizi. ya, Iya, malnutrisi. aduh. Iya, iya, iya. Makannya banyak tapi karbo semua, gorengan Iya, semua, yang penting kenyang tapi nggak ada yes, gizinya gitu ya. betul. Iya Dan itu betul, karena itu cause a lot of res problem. iya reaksi yang biasa dilakukan saat orang stres ya kan. Ada juga orang Yes. yang stres tuh makan gitu kan. Ya, Makannya ya, itu tuh yang penting masuk gitu semuanya gitu. yes, Entah itu ya, apa gitu ya. Tapi apa namanya ada seperti craving gitu ya untuk ya, mengisi bagian bukan untuk makan saja gitu ya, ya, bukan untuk makan saja tapi ya, makan yang lainnya gitu ya, ya. memenuhi yang lainnya gitu. Menarik ya. Iya, iya. Sip, sip, Nah, sip, kalau dari sip. sisi medis, sugar craving itu kan memang bisa disebabkan banyak faktor. Kalau dari sisi Mm-mm. psikologi, ya mungkin ada faktor stres, tapi kalau dari sisi medis, ya kemungkinan besar terlalu banyak mengkonsumsi makanan proses, satu. Kedua, terlalu banyak Ah, mengkonsumsi glukosa atau karbohidrat dengan glycemic index yang tinggi.
Ah, Ya, oke. jadi usahakan kalau Glycemic kita index. makan, ya, kalau usahakan makan itu cari yang low index glycemic. Ya, intinya Misalnya, sih ya, intinya sih sederhana ya, hmm, bayangin makanan tuh jangan nasi dikit aja deh, gitu aja. hmm, Hmm. oke. Terus, terus, terus. Lagi dok, Kalau lagi explore, explore lagi nih sambil terus kalau sambil buah nih, pengetahuan nih, sambil pengetahuan nih. Heeh. iya, kalau buah ya pilih jangan durian lah, jangan mangga, tapi pilih misalnya buah beri atau alpukat yang Oke, indeks glikemiknya lebih rendah. oke. Ya, karena Indeks kalau glycemic. glikemik indeksnya tinggi, Hmm, yang terjadi insulin dalam badan kita akan melonjak dengan sangat cepat dan turun dengan sangat cepat. Itu yang membuat kita sugar craving, itu dari sisi medis. Tapi sekali lagi, insulin ah, spike itu tidak sekedar oleh makanan, tapi juga bisa oleh stres psikologis. Makanya sekali lagi ah, bahwa ya otak tidak bisa membedakan apakah ini stres fisik atau stres psikis, responsnya sama. Ya, betul, betul, betul. Dan bicara tentang ini tadi sugar level, jadi ingat acara di Netflix apa gitu, aku lupa di mana olahragawan gitu ya menjaga stamina-nya dengan tadi makan makanan yang nggak tinggi kadar gulanya supaya nggak langsung boost gitu, tapi abis itu flat langsung jatuh gitu stamina-nya. ya, Tapi bisa di maintain untuk jangka yang lebih panjang gitu ya. Itu ada, aku lupa tuh acara apa itu ya di Netflix juga tuh ada ya, bahas gitu membandingkan apa namanya misalnya orang atau olahragawan yang fokus hanya makan daging saja dengan yang apa namanya makan lebih banyak plant base plant gitu based, ya, kalau nggak game saya changer, ya game ya, changer ya ya, betul ya, iya 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 itu menarik tuh ya jadi kita perlu mengecek juga ya misalnya karena manusia kan ya ada tubuh juga berarti kalau nutrisi pun nutrisi apa nih yang kita masukkan ke dalam tubuh gitu ya itu ya, perlu dicek juga karena bisa menimbulkan tadi ya stres bisa sebagai respon stres fisik yang kita nggak sadari gitu ya. betul, betul. Nah, menarik, menarik, menarik. Berarti makan yang sehat tuh seperti apa? Yang tidak menimbulkan stres, yang nggak menambah mungkin ya, yang nggak menambah nih. Ini jadi agak sedikit keluar nih supaya juga mengingatkan kita karena tadi kan ada apa namanya pandemi apa metabolik ya, apa tadi Iya, sebutannya aku lupa. Yang karena metabolic pandemi syndrome. ini kita kita nggak banyak bergerak gitu ya. Eh, Padahal kalaupun kita keluar rumah juga di mobil aja ya 2 jam gitu misalnya Iya, macet gitu iya, ya. betul. Bukan gerakan yang betul-betul apa namanya seperti olahraga gitu ya beda ya. Tapi Mm-mm. oleh karena itu selama PPKM ini mungkin juga bisa jadi masukan nih buat bisa jadi informasi juga diingatkan juga kepada teman-teman yang nonton ini apa nih yang perlu kita konsumsi atau nutrisi apa yang perlu kita masukkan tadi selain yang kadar gulanya tidak langsung tinggi gitu ya apa Ya, apa aja nih. kalau saran saya nih, pergi ke pasar tradisional, support petani lokal, udah itu aja. Gitu Jadi, ya seperti petani lokal sih. iya, jadi kemarin saya punya pasien ini agak keluar sedikit nih. Pasien ini tinggal di Danau Toba di Pulau Samosir. Terus dia Hmm, bilang, saya ini kok pegel terus ya dok ya, ini itu ini itu. Terus saya bilang, wah ibu nih mungkin kurang magnesium, mungkin ada nutrisi yang kurang. Terus dia bilang ke anaknya, ya udah beliin aja di online ini kalau lagi di Sumatera kan susah beli di Pulau Jawa. Terus saya mm-mm. tanya, ibu tinggal di mana? Tinggal di Danau Toba di Samosir. Oh, berarti belakangnya masih banyak gunung dong. Dok, nggak cuman gunung, dok, hutan, dia bilang. Dokter mau buah apa deh saya bawain. Waduh, Hmm, nah terus saya bilang, kalau gitu ngapain beli obat magnesium, Bu? Ibu di belakang rumah ada apa? Alpukat satu kebun. Terus makanan coklat satu kebun. Dokter mau pilih yang mana? Terus saya bilang, aduh, daripada ibu beli di online ya magnesium, udahlah itu di belakang rumah alpukat dan coklat murni iya. itu ibu makan. Itu magnesium buat ibu. Ya, Hmm. mm, Ya, kadang kita selalu berpikir hal yang di luar diri kita yang jauh ya, ya, menjangkau yang jauh, tapi kita
mengabaikan yang dekat gitu, sumber daya yang ada gitu, sumber Iya, daya yang dekat gitu ya. Sama iya, kayak tadi proses food gitu ya, kita pengennya yang instan gitu, padahal yang instan juga yang instan dalam arti kata sayur yang langsung bisa dikonsumsi pun banyak gitu ya. Tapi kita iya, kayak meribetkan diri sendiri nih hobi kita nih iya. kadang-kadang. Nah, terus kalau Oke. misalnya kita disuruh pilih makanan, kita udah jadi gini, Mm-mm. pertanyaan Ibu mungkin saya modifikasi sedikit, makanan apa yang penting Mm-mm. buat kita? Nah, kita kan lihat Ya. kalau di dunia medis sekarang kan namanya nutrisi kan lagi ngetren, ada yang paleo diet lah, ada yang keto, Mm. ada yang plant Mm-mm. based, ada yang low fat diet, ada yang Mediterranean, so many kind of school of thoughts, right? Tapi Mm-mm. eh, saya baca di artikel ternyata setelah dikumpulkan intinya dari semua aliran itu, mereka mempercayai satu hal, eat the whole food. Jadi makan makanan yang alami. That's it. Ya, jadi kita nggak usah pusing dengan Ya. kita mau makan apa. Lalu yang kedua, ketika kita makan, coba pilih makanan yang berwarna-warni. Jadi semisal saya hari ini Mm. makan kebanyakan cuma hijau dan putih, mungkin besok coba ganti dengan coklat dan merah dan hijau dan lain-lain. Jadi eat the rainbow. Mm-mm. Ya, Oke, oke, oke. ya, Itu gampang ya istilahnya, panduannya itu gampang gitu ya, ya, berwarna-warni gitu ya. Dan ya, tentu bukan warna-warni proses food gitu ya, tapi warna-warni makanan iya, yang segar istilahnya gitu ya, yang tidak terlalu banyak ya, diolah gitu ya. betul. Menarik, menarik, menarik. Oke, jadi perlu cek juga nih warna makanan gitu ya yang kita makan gitu. Karena kadang mata juga, kalau mata kita ngelihatnya juga bagus gitu ya, kita makannya juga pun happy gitu ya. Apa Ya, namanya, memprosesnya pun juga bukan jadi satu hal yang malah justru membebani apa yang ngomongnya, membebani diri gitu ya, nggak iya, seperti itu gitu ya. iya, Menarik, menarik, menarik. Ya, jadi bukan hanya diet-diet begitu saja gitu ya, bukan hanya mengurangi makanan, bukan hanya pilih-pilih gitu ya, tapi lebih bijak mungkin ya, lebih bijak dan lebih menyenangkan. Dalam arti kata menyenangkan itu bukan hanya banyak gitu ya, bukan berarti banyak, tapi berarti juga bisa tadi warna-warni, beragam iya, dan iya. segar gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Sip, karena kan kita ini juga ya senengnya yang instan-instan, yang gampang-gampang gitu ya. Padahal dengan cara yang sama, dengan cara yang instan dan gampang pun bisa dapat yang lebih sehat kalau kita memilih apa namanya, dari pilihan yang nggak hanya biasa kita lakukan, yang nggak hanya biasa kita pesen gitu istilahnya. Iya, iya, Ada Gojek, ada apa GoFood dan lain sebagainya. Tapi tergantung ya restoran apa yang kita pilih gitu. Kita juga iya, bisa nih pakai aplikasi yang sama misalnya, tapi untuk pesen sayur gitu ya, untuk pesen yang makanan yang lebih sehat. Wah, menarik, menarik, menarik. Sip, sip, sip. Jadi tadi saya mau balik lagi nih, lingkar tubuh, bukan lingkar tubuh, lingkar perut ya. Kalau laki-laki 90 cm, kalau wanita berapa senti tuh? 80, 80. 80. Abis ini saya langsung ngukur. Karena betul sih, apa namanya, ya misalnya saya jadi berkaca ya, saya sama suami saya gitu. Suami saya tuh nggak, apa, posturnya tuh nggak terlalu, nggak gemuk gitu ya, tapi perutnya emang besar gitu, dan dia memang apa sih istilahnya, pekerjaan emang jadi satu hal yang bikin stres gitu ya, dan ya banyak hal lah ya yang istilahnya diproses oleh pikirannya dan dijadikan sebagai alat, bukan alat ya, sesuatu yang bikin stres lah gitu. Jadi Ya, itu ya ternyata perut ya ininya ya, ukuran awal indikasi orang stres. Oke, menarik, menarik. Nah, oke, sekarang tips nih dok, tips menghadapi stres fisik. Nah, gitu ya. oke. Kalau saya nomor satu, sleep well. Ya, Sleep well. ya. Oke. Jadi kita tidur 6 to 10 hours per day itu wajib. Ya, terus Hmm. in the same time, jadi misalnya kalau tidur jam 10 ya tidur jam 10 seterusnya dan harus disiplin, nggak boleh terlambat, jangan begadang. Tapi kalau memang sesekali kita manusia
hidup di dunia modern yang memang penuh stres dan harus begadang, ya jangan lupa besoknya bayar utang. Ya, Betul, betul. Balance ya, mesti ya, balance gitu. Walaupun ritmenya beda misalnya gitu ya, tapi disesuaikan istilahnya dibayar utangnya gitu ya, atau tetap istirahat walaupun waktunya mungkin berbeda gitu ya. ya, Nah, sleep well gitu ya. Jadi mesti tidur dan tidur yang nyenyak gitu ya, tidur yang ya, deep sleep gitu ya. yes, ya, Oke, tidur yang deep sleep ya. Karena iya banyak juga orang yang punya kesulitan untuk bisa tidur ya. Jangankan deep sleep gitu, tidur aja tuh kadang ya, susah. jadi satu kemewahan gitu ya, atau satu hal yang perlu sangat diusahakan gitu ya. Jadi ini memang tidur itu bukan sekedar tidur gitu ya. Tidur itu bukan hanya nggak ngapa-ngapain istilahnya gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. justru tidur itu ada banyak hal yang terjadi dalam, sorry, yang bisa Halo, menyehatkan. Iya, halo, sorry tadi yes, agak yes, keputus. Iya, yes, ya, ya. gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh nih kalau dari sisi kedokteran saat kita tidur tuh apa sih? Kenapa ini jadi Jadi, penting gitu? Apa yang terjadi dalam tubuh kita saat kita tidur? oke, jadi waktu ketika kita tidur, kita kan mengalami siklus tidur ya, ada stage satu, Hmm. stage 2, stage 3, ada Mm-mm. REM dan lain-lain. Nah, kita itu Mm-mm. ketika kita bisa deep sleep, bukan tidur-tidur ayam, deep sleep itu satu kali tidur malam mungkin kita bisa dapatkan 4 sampai 6 siklus, sekitar satu kali siklus sekitar 10 menit. Ini tolong saya dikoreksi, nggak terlalu yakin. Nah, ketika kita Mm-mm. melewati deep sleep ini, badan kita akan mengalami recover atau regenerasi otot dan jaringan lunak. Jadi kalau kita cedera, kita ada luka, dan kita tidurnya nyenyak, badan kita akan dikondisikan untuk pemulihan dengan baik. Ya, dan terus kalau Hmm. kita ada stres pikiran dan lain-lain, dan waktu kita tidur dalam, lebih dalam lagi dibanding stage 3, tapi masuk ke REM, kita juga akan mengalami regenerasi di bagian otak, dan ini sudah based on science. Hmm. Nah, Oke. iya, Jadi kemarin saya dapat regenerasi. pasien, ya, Mm-mm, sorry, mm-mm. sorry, sorry, gimana Bu? Ya, gimana? Nggak, maksudnya jadi ada regenerasi otot juga, ada regenerasi otak juga ya, syaraf di otak kita Iya, juga bertumbuh gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang syaraf otaknya tumbuh, tapi semua iya, orang gitu ya, di usia berapapun itu tetap syaraf otaknya tumbuh, dan apa namanya, otot ya, syaraf otot gitu ya, itu juga regenerasi juga ya. betul. Menarik. Oke, gimana Nah, tadi pasiennya gimana? nah, sorry, mau lanjutin yang Ibu bilang, makanya anak-anak kan tidurnya bisa Hmm. lama kan, karena memang apa namanya, pertumbuhan perkembangan otak anak memang paling besar kan di 6 tahun pertama. Makanya tidur anak ke waktu kecil mereka panjang-panjang, ya karena untuk mencapai itu. Mm-mm. Sementara anak-anak yang waktu kecil tidurnya kurang, itu akan menjadi adverse event di masa depan, di masa tuanya, dan akan resiko ada penyakit-penyakit yang kita masih belum ketahui. Nah, kemarin saya dapat pasien, ya pejabat pejabat swasta lah, udah level atas, datang dengan keluhan frozen shoulder. Jadi kondisi di mana bahu itu tidak bisa angkat sama sekali, baik secara aktif Mm-mm. dan pasif. Nah, pertanyaan pertama saya ke beliau, Ibu ini tidurnya gimana? Terus dia ketawa. Saya tidur dalam 6 bulan terakhir ini cuma 2 jam, dok. Nggak tidur juga nggak apa-apa, katanya. Nggak penting tidur itu. Mm-mm. Oh ya? Terus gimana, Bu? Ya, cuman saya bingung. Kenapa kok 3 bulan yang lalu tiba-tiba saya jatuh pingsan ya? Nah, nah, kita kan tahu bahwa orang yang kurang tidur, nggak usah pejabat deh. Sopir truk terjadi microsleep, tabrakan kan. Ya, ini yang terjadi pada ibu, Mm-mm. saya bilang begitu. Oh, terus dia baru diam. Oke lah, kalau gitu saya minta tolong obatnya nggak macam-macam, saya cuma minta tolong ibu tidur tambahin 1 jam aja, dari 2 jam jadi 3 jam. Nah, terus frozen shoulder dalam waktu 2 minggu yang awalnya cuma begini-begini udah bisa naik ke atas. Mm-mm. Waduh, saya senang sekali, dan itu tanpa obat. Mm-mm. Ya, Jadi jadi kadang-kadang, memperbaiki tidur aja ya, iya, jadi memperbaiki tidur kadang-kadang itu. lifestyle yang tidak benar itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Pergi ke dokter maksudnya. Hmm, betul, Ya, betul. Pergi ke dokter juga untuk mendapatkan tadi pesan gitu ya, bahwa perlu dibantu untuk dapat pesan itu, karena kan nggak apa namanya, kita juga perlu informasi gitu ya, untuk gimana nih caranya gitu. ya, ya. Nah, menarik, menarik.
Jadi frozen shoulder itu dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus dengan pasien ini disebabkan karena gaya hidup yang kesulitan untuk tidur gitu ya, Ya, yang sangat aktif gitu ya, sehingga proses regenerasi tadi tidak terjadi gitu ya, betul. hingga Betul. tercermin gitu ya, atau dirasakan langsung dalam bentuk frozen shoulder tadi gitu ya. Oke. Tips pertama tidur gitu ya, tidur. Oke, tidur ini kan yang saya sering baca gitu ya, atau informasi yang banyak adalah 6 sampai 9 jam gitu ya kalau nggak salah ya. Atau Ya. gimana, Dok? Ada ininya nggak? Ada, jadi research itu lebih dari 6 tapi kurang dari 10. Jadi kalau kurang dari Oke. 6 nggak bagus, lebih dari 10 juga nggak bagus. Jadi ya in between itu yang terbaik. Mm-mm. Dan kalau tadi misalnya ada apa sih tadi ya sebutannya? Ada bukan fasenya, potongan-potongan tidur gitu, itu juga masih termasuk dalam 6 sampai 9 jam, itu juga nggak apa-apa atau harus lama 6 sampai 9 jam? Kalau bisa jangan terputus, makanya ya saya sadarin beberapa pasien yang habis melahirkan 1-2 tahun pertama ketika sensor tidur anak belum baik, terpaksa ibu-ibu banyak yang begadang terus dan itu badan sakit semua. Ya saya hormat, Betul. ya saya respect dan memang itu jadi masalah. Nah, terus saya belajar bahwa memang nyeri itu tidur itu kan siklus. Nah, siklus kita tidak akan bisa Hmm, dalam kalau terputus. Makanya mungkin kalau betul. buat teman-teman yang mendengarkan, yang para suami nih, ya, kalau misalnya istrinya ikut terjaga, mungkin dibikin jadwal piket. Misalnya Senin Selasa Ya, ibu jaga, Rabu Kamis bapak yang jaga, mungkin akan ngebantu ibu biar pulihnya lebih betul. cepat. Ya, Betul. Dan apalagi kalau habis melahirkan gitu ya, ini kan ya, melahirkan adalah satu peristiwa yang besar gitu ya, bukan hanya peristiwa melahirkannya senang dapat baby gitu ya, tapi ya, perubahan tubuh, perubahan hormon dan lain sebagainya dalam diri ibu juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu tadi ya perlu disupport juga gitu oleh ya, suami, oleh misalnya keluarga gitu ya, atau orang-orang yang bisa diperbantukan untuk membantu si ibu ini gitu ya, ya. supaya lebih dapat tadi ya tidurnya gitu ya, dapat waktu yang lama gitu untuk bisa tidur. Ya. Sip, sip, sip. Oke, selain tidur apalagi nih, Dok? Yang kedua, habis sleep well, eat well. Eat well. Oke, Iya, sleep well, eat well gitu ya. iya, Habis eat well tadi berarti kita juga udah bahas ya, berarti makan iya, makanan yang sehat gitu ya, bukan proses food, makan makanan yang kalau kita pilih itu beragam warnanya gitu ya. iya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari itu? Hindari gorengan buat orang Gorengan, Indonesia terutama soda ya. gitu ya. Iya. Gorengan, soda, terus apalagi tuh, Dok? Gula, Gorengan, soda, gula, gula, ya, apapun bentuk hmm, gula dan tepung, tepung, betul. ya, Nggak nah makan itu, nasi tapi makan roti, roti ya, aduh, wah, tepung janganlah. Ya. yang putih lagi ya gandumnya. Nah, terus Iya benar. usahakan mungkin seminggu 2-3 kali lakukan intermittent fasting, saya recommended. Ya, Intermittent fasting, ya. oke. Seminggu paling tidak Intermittent, 2 kali gitu ya. ya, intermittent fasting atau IF ini kita buat jangan ribet, dibuat sederhana aja. Jadi misalnya kita makan Mm-mm. pagi jam 8, ya makan malam maksimal jam 8. Oke, Ya, 12 jam lah ya ininya ya, ya, fastingnya ya. ya, intermittent Nah, fastingnya. nanti Oke. pelan-pelan kalau kita udah 12 jam saya bisa kok naik jadi 10 misalnya. Jadi makan pagi jam 10, makan malam jam 8. Terus lama-lama jadi 6 jam. Skip breakfast, early early dinner itu udah oke. Ya, Oke, intermittent fasting ya, ini bagus. Sebetulnya apa tuh manfaat intermittent fasting? Ini agak ini juga ya, agak dalam ya, juga karena banyak orang yang ya makan ya selaparnya aja, makan atau ya, seadanya ya, aja gitu ya. Jadi ya. apa nih pentingnya intermittent fasting? Nah, jadi kalau kita intermittent fasting di badan kita tuh mengalami namanya autofagi. Ya, Autofagi, apa tuh autofagi?
ya kondisi di mana sel-sel di badan kita itu akan memakan di barang-barang yang tidak terpakai biasanya. Nah, Oke. diharapkan end produknya itu nanti akan jadi sumber bahan bakar metabolisme badan kita sendiri. Ya, Daripada disimpan gitu ya, iya, tapi betul. dijadikan bahan bakar atau energi ya. Ya, ya. Oke. Jadi ini seperti kalau tidur tadi regenerasi syaraf gitu ya. Ini intermittent fasting berarti regenerasi metabolisme tubuh mungkin Ya, seperti itu ya, bisa yes. dibahasakannya gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Jadi kayak tidurnya makan gitu, tidurnya makan. Iya, Bahasa tidurnya bahasa organ pencerna ala-ala. gitu. Iya benar, Ya, tidurnya organ pencerna betul. ya, Jadi dikasih istirahat juga gitu ya, jangan ya. apa namanya diminta untuk kerja terus gitu ya. Kalau badan tadi kan tidur itu supaya ada istirahatnya, badan kita kalau intermittent fasting juga organ pencernaan kita ada istirahatnya juga gitu ya. Nah, berarti istirahat ini sangat penting. Itulah sebabnya harus balance ya. Jadi nggak hanya aktif saja, tapi istirahat itu sama pentingnya seperti aktif tadi ya. Oke, berarti tidur, eat well, terus eat well termasuk juga intermittent fasting. Apalagi nih dok? Ada lagi Yang ketiga, tipsnya? saya biasa pakai move well. Move Ya, jadi well, ya, betul. jadi habis sleep well, eat well, move well. Move well itu jangan dibuat repot. Intinya cuman usahakan badan kita nih aktif. Ya, Usahakan minimal badan kita ya, aktif. ya minimal 7.000 langkah sehari, which is 45 menit jalan pagi santai. Ya, 7.000 langkah itu ya minimal ya. ya, Oke, jadi jalan santai nggak perlu, aku kan nggak biasa lari gitu ya, aku ngos-ngosan nggak usah, jalan santai gitu ya. ya jalan santai. dibuat dibuat simple gitu, dibuat simple. Apa namanya tetap masih bisa dilakukan gitu ya, walaupun ppkm tetap bisa apa istilahnya di komplek rumah gitu ya, kalau misalnya aman gitu juga kita bisa apa namanya jalan santai 7.000 tadi ya, 7.000 langkah ya. Oke, jadi move well gitu ya. Nah, kalau misalnya selain jalan santai, apalagi nih kira-kira yang bisa dilakukan? Weight training. Weight training, oh angkat Ya, beban ya berarti ya. ya, Jadi nggak jalan tapi ototnya gitu ya di ini ya. juga di apa digerakkan dalam arti weight training gitu ya. Kalau yoga gitu boleh juga ya dok ya. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Tapi apa namanya tidak sebanding dengan 7.000 langkah mungkin kalori yang dibakar ya. Iya, tapi tetap penting Kalau kok. yoga. Ya, Betul. Dan juga menambahkan kalau misalnya teman-teman yang muslim sholat itu juga kalau dilakukan dengan benar gitu ya, apa gerakannya itu bisa bikin keringetan juga tuh yang saya apa namanya sering dengar juga gitu ya penjelasan ya, berkaitan dengan sholat yang betul gitu. Jadi bukan hanya yang gerakan gitu aja gitu ya, tapi yang betul-betul gerakannya betul itu bisa bisa ini juga ya. apa namanya Setuju. kalau kita bicara move well gitu ya, bisa bisa memenuhi itu juga. Nih ini kayaknya ada pertanyaan nih, coba saya lihat ya. Nah ini ada dua pertanyaan nih dok nih. Dokter Ray, kalau nyeri di pinggang kayak boyoen, oh boyoen tuh bahasa Jawa gitu dok, gitu itu kenapa ya? Sering Jangan banget banyak. dirasain gitu. Padahal yang nggak capek, minum juga banyak. Nah, gitu. Uh, Boyo itu apa namanya pinggang bagian belakang dok di ya, atas ya, ya. bokong. Nah Oke, itu boyo. oke. Ya, sebenarnya kalau nyeri gara-gara apa agak sulit untuk dibahas kalau nggak diperiksa langsung. Cuman ya, sekali lagi Betul. yang penting harus tahu dari awal bahwa tidak ada red flag pada kondisi yang bertanya. Satu. Kedua, kalau misalnya nyeri dengan gerakan dan membaik pada Mm-mm. saat istirahat, berarti minimal kita bisa targetkan bahwa penyebab nyeri itu tuh dari sistem lokomotor, jadi bisa dari otot, tulang, ataupun dari saraf, bukan dari organ dalam. Sementara kalau Hmm, penyebab nyerinya dari organ dalam, biasanya kita mau gerak, mau tidur pun tetap sakit. oke. Iya. Itu dulu yang harus dicari tahu gitu ya Ya, dari
namanya organ dalam atau dari luar gitu ya. Ya, Oke, oke. Terus kalau bukan red flag berarti ada ya banyak hal lebih gitu ya. ada Ini banyak juga hal nggak ya. bisa, ya nggak bisa langsung Iya, kasih tahu ya, karena perlu ya, dicek juga. Tadi ada banyak hal nih, ada tuna fish juga gitu yang perlu ditanyain betul. gitu ya tadi ya. Ya, Terus perlu ditanya juga banyak sisi, banyak apa namanya, banyak banyak sisi ya, benernya banyak sisi yang menyebabkan nyeri ini terasa gitu ya. ya. Oke. Kira-kira iya ya, ini nggak bisa hanya satu arah aja ya, apa namanya, dalam memberikan masukan berdasarkan, maksudnya untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Oke, nah ini mungkin yang bertanya boleh juga kalau misalnya hadir di sini, boleh menuliskan lagi untuk menjawab ya, kalau diizinkan ya dok ya. Silakan, silakan. Oke. Nah ini ada banyak pertanyaan ternyata. Ada Oh, pertanyaan dari story juga nih dok. Dok, kenapa telapak kaki kanan saya bagian belakang sering tiba-tiba sakit untuk berdiri dan jalan sehabis tiduran, sehabis oh, oke. tiduran gitu. Ya, 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 ya. Em, saya tuh agak bingung menjawabnya karena nggak lihat pasien, tapi kalau Ah, secara gejala nih, biasanya kita sebut itu paling sering plantar fasciitis namanya. Ya, kondisi di apa tuh? mana selaput otot kakinya itu ada peradangan, sehingga kalau memang diperlukan ya harus dilakukan terapi, bisa di shockwave, bisa disuntik. Tapi ya jangan lupa lakukan Itu. peregangan pada betis dan kuatkan otot-otot yang terkait dengan area kaki tersebut. Oh gitu, Ya. oke. Apakah itu karena kurang gerak atau tadi peradangan ya? Berarti ada over movement atau apa kira-kira? Nah, peradangan ini sekali lagi bisa dari multifaktor, bisa karena kurang Ya gerak, betul. ya, bisa dari kebanyakan gerak, atau bisa jadi Hmm. karena ada makanan tertentu yang mencetus, jadi multifaktor tetepan. Jadi kalau misalnya ada Oke. pasien dengan nyeri cuman ditata laksana hanya dengan obat-obatan, saya pikir suatu hari nanti akan muncul lagi entah di Efek sisi samping ya. sebelahnya, ya, atau di bagian yang lain. Akan muncul di bagian lain karena siklusnya masih terus ya, penyebabnya masih ada gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau saya boleh cerita nih tentang nyeri, semakin saya belajar, saya pikir badan Hmm. kita itu seperti spons. Hmm. Ya, kita akan menyerap air, mau yang baik ataupun yang buruk, akan kita serap terus sampai satu titik kita sudah fed up, udah nggak bisa. Nah, badan kita akan muncul sebagai nyeri karena dia protes. Ya. Wow. Ini Mm-mm. pemaknaan yang sangat dalam loh terhadap banyak hal ya, maksudnya Iya, jadi istilahnya tuh seperti digambarkan itu ya, kayak spons ya, tubuh kita ya, kayak spons. Dan ini apa namanya, pandangan dokter medis gitu ya. Dan kalau saya melihatnya dari sisi sebagai konselor pun seperti itu ya, betul juga gitu ya. Apa namanya, semua kejadian yang kita alami itu bisa kita serap juga dalam hal gambaran seperti spons tadi gitu ya. ya, Bisa kejadian yang dianggap receh gitu ya, kita masukkan gitu, kita serap gitu istilahnya dalam tubuh kita juga, bisa keluar simptom-simptom tadi ya ya. gitu. Menarik sekali nih. Weh, dalam sekali ini Dokter Raymond menjalani profesinya ya, bukan hanya bukan hanya apa namanya, bukan hanya mencapai cita-cita saja mungkin gitu ya, jadi dokter, tapi mendalami, menjiwai nih profesinya. Oh, oh, thank you. Oke. Boleh gantian lagi Lanjut nggak Bu? ya. Boleh, tapi ini masih ada pertanyaan lagi nih, Oh, gimana oke, dong, oke, Dok? sorry, sorry. Ya, ya, silakan. Ya, ini dulu ya, nanti setelah itu Ya, baru gantian nanya ya, Dok. ya, ya, Oke. silakan. Nah, ini ada juga nih dari Jenny Gale, ya Jenny Gale. Sering terbangun di saat jam pagi. Nah, Hmm. dok mau nanya kenapa ya bagi yang lansia susah tidur cepat di malam hari? Nah, jadi ini sering terbangun di pagi, di jam-jam pagi, mungkin subuh gitu ya, mungkin ini asumsi saya saja.
Em, dan kenapa untuk yang sudah lansia susah tidur cepat di malam hari. Nah, itu. Ya, ya, ya. Baik, jadi kalau saya kan tidak tahu pasien ini menanyakan, sorry, teman tadi menanyakan dalam konteks usianya sih berapa, terus stres Betul. levelnya gimana. Cuman bisa Ya. dibilang kalau misalnya pasien susah untuk jatuh tidur, itu biasanya Mm-mm. karena melatoninnya tidak terproduksi secara cukup. Ya, dan Hmm. ini diskusinya akan panjang sekali mengenai melatonin. Ya, tapi kalau ada waktu Iya. silakan. Lalu yang kedua, Sip. biasanya kalau misalnya sudah pasiennya gampang tidur, tapi sangat Mm-mm. mudah dan sangat peka di malam hari ada suara dikit terbangun, ya biasanya nih kalau dari sisi medis itu kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium ya. Ya, nah kalau Betul. dari psikologi ataupun dari sisi Bu Mira mungkin ya pasien ini ada sesuatu yang sifatnya PTSD misalnya, post trauma stress disorder, jadi ada suara Hmm. tetesan air jadi kebangun takut sesuatu. Trigger ya. Ya, Ada betul, betul. trigger-trigger tertentu. Ya, Sip, sip, sip. Jadi tadi ya melatonin mungkin apa namanya dan magnesium gitu ya betul. untuk bantu supaya bisa dibantu tidur gitu ya, mungkin seperti itu ya. Ya, Nah, selain itu juga apa tadi mengenali trigger gitu ya yang buat jadi susah tidur mungkin seperti ya, itu ya. baik. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, kenapa orang tua kok susah Oke. tidur? Ya, ternyata memang dominan orang tua itu susah tidur memang berdasar penelitian, tetapi Mm-mm. tidak semua orang tua susah tidur kan? Nah, ternyata ketika Iya. diteliti, orang-orang yang tua yang tidurnya enak, itu biasanya mereka punya physical activity guideline minimal yang mereka capai. Ya, apa yang mereka lakukan? Biasanya Oke. satu hari itu berjalan minimal 5.000 langkah dan mereka melakukan aktivitas fisik yang cukup melelahkan. Jadi otomatis Hmm. kortisolnya tuh terbuang di sore hari, malam hari udah nggak ada beban, terus tidur. Ya, jadi tidur Ya, tidak dengan hormon stres gitu ya. iya, Tidur udah memang dalam keadaan yang rileks gitu ya. Nah, tadi ya. dijawab nih oleh Ibu Jenny usianya 76 tahun gitu. Tadi Oke, yang baik. dimaksud dengan yang diceritakan dengan lansia tadi tujuh puluh Ya, enam tahun gitu. oke. Kira-kira ada Kalau perbedaan nggak tuh kalau 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 diketahui usianya 76 tahun? Nah, biasanya nih pasien-pasien dengan usia lanjut itu anak-anaknya biasanya memperlakukan orang tua mereka, ya mungkin termasuk keluarga saya juga, itu orang tua diperlakukan seperti raja di sanggar emas. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi mereka nggak ada kegiatannya. Overprotective ya. Iya, ya. Akhirnya yang terjadi ya mereka di siang hari tidur. Nah, kalau mereka di siang hari tidur ya irama sirkadian kita akan berubah semua. Dan itu it cause a problem as well. Nah, usahakan kita sebagai generasi di bawahnya memaksimalkan mereka untuk mereka tetap berkarya, itu nomor satu. Aktif ya, ya tetap Ya, aktif ya. yes. Terus yang kedua, usahakan tidak ada tidur siang yang bangun lebih dari jam 3 sore. Nggak boleh Hmm. jam setengah 4, usahakan mereka harus aktif secara fisik, entah itu sepedaan, di sepeda statik, atau do something yang mereka sukai, yang bikin keringat pokoknya. Ya, Oke, jadi ada move well tadi gitu ya, move yes. well, sleep well juga jangan apa namanya berlebihan gitu ya, dibuat aktif supaya pada saat malam hari itu bisa tidur karena apa namanya sudah waktunya untuk rileks gitu ya karena ada Ya, banyak kegiatan di siang harinya gitu. ya. Ah, menarik betul-betul. Tapi memang betul ya kalau kita bicara lansia gitu ya, kadang di satu sisi keluar sifat asli kita gitu. Sifat asli kita adalah kalau kita protektif gitu ya, kita akan jadi serba serba melarang, serba takut gitu karena uh, dasar berelasinya adalah dikuasai dengan oleh perasaan takut, perasaan khawatir gitu ya. Jadi kita seperti Benar, ya, Real. Ya, sorry, ya. sorry. Iya. Mau izin Apakah saya ada bentar. pasien? Iya, kayaknya bentar lagi ada pasien. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, wah ini pasiennya Eh, menunggu nih. boleh saya gantian nanya sama Ibu Mira kan? Boleh, boleh. Ini Boleh nggak Bu kasih tips-tips hmm, tertentu mengenai kalau kita menghadapi stres psikologis Bu?
Yes, oke. Oke nih gantian nih jadinya kita Iya saling lah. melengkapi ya, Ya. apa namanya Dokter Raymond ya. Kalau saya melihatnya kalau dari sisi psikologis gitu ya, kalau mungkin dari sisi medis tadi istilahnya dasarnya adalah kalau ada sesuatu ya kita mengenal gitu ya, ini kenapa, pesannya apa gitu ya. Sama juga dari sisi psikologis sebetulnya kalau ada sensasi tubuh tertentu yang dirasa kurang nyaman gitu, itu pasti ada sesuatu yang mungkin kita serap tadi ya dengan pakai apa namanya metafora atau gambaran spons itu tadi. Dan kalau sesuatu sudah kita serap, berarti kita bertanggung jawab untuk memproses itu, ya kan? Kalau misalnya tadi ada banyak cara ya, tidur dan lain sebagainya, terkadang kalau dari sisi psikologis itu untuk bisa tidur pun nggak mudah gitu ya, kalau kalau terlalu banyak hal yang kita pikirkan gitu. Jadi yang penting menurut saya adalah meningkatkan kemampuan untuk self regulation gitu. Self regulation dalam hal ini emosi ya, meregulasi emosi kita terhadap apa yang kita maknai gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa sedikit mengubah gitu ya, memodifikasi sesuatu yang sudah kita maknai dan kita percaya jadi hal yang lebih sehat gitu ya, jadi hal yang lebih memberdayakan gitu, tentu kemampuan untuk rileks jadi muncul gitu, karena ada kemampuan untuk tadi meregulasi emosi gitu ya, membuat istilahnya tuh kalau kalau pakai term psikologis tuh kayak memeluk bagian bagian diri kita gitu yang misalnya terluka dalam hal ini bukan hanya cedera fisik gitu ya, tapi cedera secara hati gitu ya, secara bisa disebutnya ya luka batin dan lain sebagainya, atau pengalaman-pengalaman kita masa lalu yang kurang mengenakan gitu. Karena aktif itu seringkali kita maknai sebagai sangat bermakna gitu ya, atau sangat berarti sehingga kita maunya aktif saja, sehingga misalnya tadi untuk tidur kita anggap itu sesuatu yang nggak bermakna karena jadi buang-buang waktu. Itu kan sesuatu yang perlu diubah tuh di pikiran kita gitu. Iya. Iya. Belief itu, pemahaman itu, pemaknaan itu perlu dimodifikasi gitu, sehingga tidur itu pun kita maknai sebagai sesuatu yang baik, sebagaimana kita misalnya aktif gitu. Jadi apa namanya, mungkin hanya mendalami saja atau dari sisi yang berbeda gitu ya, dari sisi yang berbeda supaya tadi tidur itu juga bisa dilakukan secara sadar, dalam arti kata pilihan untuk tidur gitu ya, dipilih secara sadar, bukan karena sesuatu yang misalnya diharuskan gitu ya. Karena kalau sudah diharuskan pasti ada orang yang, "Dok, 24 jam itu kurang," gitu. Saya pengennya sehari itu ada 25 jam gitu supaya saya banyak melakukan hal yang bermakna gitu ya, padahal tidur pun juga bermakna. Kayak tadi makan juga terkadang kita jadi kesulitan untuk eat well karena ada sesuatu misalnya ya berkaitan juga dengan pengalaman-pengalaman kita, karena kan manusia kan makhluk pengalaman ya, makhluk pengalaman tuh maksudnya identitas kita tuh dari pengalaman kita gitu. Kadang kita mengenali diri kita tuh hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita gitu. Kalau kita nggak punya satu pengalaman yang sifatnya sehat, yang memberdayakan, maka kita berikanlah pengalaman itu untuk diri kita sendiri ya, jangan nunggu orang lain gitu. Kalau dulu mungkin waktu kita kecil kita dapat cara bertahan misalnya ya yang tidak sengaja diajarkan oleh orang tua adalah kalau sedih ini nih nanti mama kasih coklat misalnya biar happy gitu. Itu kan satu cara survive gitu ya yang diturunkan orang tua yang mungkin tidak disengaja gitu ya, tapi kita belum kita perbarui sampai kita dewasa gitu, sehingga Ya. pada konteks yang berbeda kita masih pakai cara yang sama gitu, sehingga apapun stresnya kita jadinya makan coklat misalnya ya, dalam konteks ini makan coklat terus, sehingga itu jadi sesuatu yang nggak sehat lagi gitu, jadi hambatan untuk bisa eat well tadi gitu ya. Move well pun begitu tuh. Kalau kita bicara, karena saya dalam konteks misalnya konseling keluarga gitu ya, konseling individu kan juga pasti berkaitan dengan bagaimana
warisan nilai-nilai dari keluarga kita gitu kan ya. Ini berkaitan juga misalnya dengan belief bahwa anak yang baik itu jangan banyak gaya, misalnya kamu jangan banyak gaya lah gitu ya. Misalkan ada yang ditanamkan value-nya seperti itu gitu ya, jangan jadi anak nakal gitu, sehingga mungkin waktu kita kecil gitu ya pemahaman kita sangat terbatas, sehingga itu kita maknai sebagai jangan aktif gitu, jangan terlalu banyak gerak misalnya gitu ya. Jadi malah menghambat kita untuk misalnya tadi melakukan olahraga gitu ya. Jadi kayak ada tembok yang kita nggak tahu apa gitu. Bisa jadi karena value-value masa lalu yang kita dapat dari waktu kita kecil gitu ya, atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum di-upgrade gitu. Karena menjadi orang yang dewasa itu kita perlu mengupdate juga nilai-nilai yang kita percaya ya, belief-belief yang kita percaya yang udah nggak cocok lagi gitu. Oke. Kadang otomatis aja tuh kita pakai dari apa yang kita tahu aja gitu. Seperti itu kira-kira, supaya bisa lancar nih sleep well-nya, eat well-nya, move well-nya juga gitu. Oke, thank you. Ya. Sama-sama. Dok, ini mudah-mudahan bermanfaat ya pembahasan kita. Ini pasti menurut saya sih ya ini bermanfaat banget, karena saya dapat banyak banget informasi ya yang banyak kaitannya juga, misalnya cedera-cedera yang nosiplasti gitu tadi ya, yang tidak ada stimulusnya gitu ya, dan tadi ada juga tuna fish gitu ya, harus ngecek banyak penyebabnya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih di kolom pertanyaan. Oh ini terima kasih dok, jawabannya sangat membantu nih dari Bu Jenny tadi untuk menghadapi lansia gitu ya. Semoga ada perubahan cara berelasi gitu ya. Atau cara memperlakukan lah istilahnya ya, bukan mengasuh ya. Kalau dulu anak ke orang tua mengasuh ya, sekarang kalau orang tua ke anak apa sebutannya, mengasuh juga kah gitu ya? Atau apa nih ya? Karena kan seperti gantian gitu ya, seperti ya itu sebutannya jadi bingung ya, apakah sebutannya mengasuh juga gitu ya kalau ke orang tua nih. Gimana dok? Kalau dari Dokter Raymond gimana nih sebutannya nih? Saya sih bilangnya ke pasien menjaga sih Bu biasanya. Menjaga, betul ya. Jaga. Kalau mengasuh, iya kalau mengasuh kan kita memberikan nilai-nilai ya, padahal kan orang tua kita juga punya nilai-nilai ya. Betul. Menjaga gitu ya, menjaga mungkin kegiatan rutinitas sehari-hari seperti itu ya. Oke, sip. Kira-kira ada closing statement nih, Dokter Raymond, berkaitan dengan pembahasan kita. Saya pikir saya sama Ibu Mira satu arah. Kalau boleh izinkan saya nutup satu dengan cerita, Bu. Jadi saya punya anjing. Kalau malam tuh seringkali dia jaga malam di rumah. Terus ada satu ketika ada Bapak Gojek itu kirimin paket di depan pagar. Tapi karena lampunya mati, anjing saya tuh mengira bahwa paket itu tuh ancaman buat dia. Jadi sepanjang malam itu menggonggong terus. Nah, sampai satu ketika saya udah nggak tahan, saya turun, saya buka pagernya, saya ambil paketnya, dan saya buka paketnya ternyata isinya makanannya dia sendiri. Nah, sejak itu kalau dia melihat ada paket hitam di depan, dia udah nggak menggonggong lagi karena dia tahu bahwa ya bisa jadi itu makanannya dia lagi. So pain is just an output. If we change the input, maybe the pain is gone. Maybe, kita harus usahain itu. Yes, menarik sekali. Jadi pain is output gitu ya. Kalau kita ubah inputnya atau cara pemaknaannya mungkin seperti itu ya, maka hasilnya juga akan berbeda gitu ya. Menarik sekali. Jadi bukan hanya hasilnya aja yang diubah-ubah gitu ya, tapi inputnya juga perlu diubah ya. Waduh, ini menarik dan surprisingly very inspirative gitu. Sangat
sangat kasih inspirasi yang banyak nih Dokter Eman, bukan hanya obat-obat aja gitu ya, tapi ada banyak hal lain yang perlu juga kita cari tahu gitu ya. Oke, terima kasih Ya, banyak Dokter Eman, terima sehat kasih Bu selalu. kesempatannya. Ya, sehat-sehat juga buat Ibu. Iya, Ya, amin, amin, saya, amin. Teman-teman juga ya, semoga tetap sehat gitu ya. Semoga mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. ya, Selamat praktek lagi, Dokter Eman. ya, Ini pasiennya sudah menunggu. ya. Saya izin ya Terima udah diketok kasih. soalnya. Baik, permisi Bu. Yes, iya. Ya, Oke, terima kasih. ya, Sampai ketemu lagi. sampai ketemu.